Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah Ta'ala dan yang dipilih Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Salah satu kenikmatan yang banyak terlupakan adalah kenikmatan yang berupa kesempatan. Sebagaimana disabdakan Nabi, nikmatani maududani kathirun minanas. Ada dua kenikmatan yang sebagian besar manusia itu sama melupakannya. Apakah itu? Yaitu asihatu, kesehatan, wa asihatu, kesehatan dan kesempatan. Jadi itu dua kenikmatan yang banyak terlupakan. Terutama kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya seperti pada bulan Ramadan. Makanya mari kita manfaatkan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan memperbanyak amal-amal. Semoga dengan amal kita yang banyak Allah Ta'ala berkenan memberikan rahmatnya sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Selanjutnya melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya adalah setan dibelenggu ketika datang Ramadan. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibuka selebar-lebarnya pintu-pintu surga. "Wa ghuliqat abwabun nar," dan digembok, ditutup dengan rapat-rapat pintu-pintu neraka. "Wa sufidatis sayatin," dan dibelenggu setan-setan. Yang maksudnya ketika pada bulan Ramadan orang untuk berbuat baik itu sangat mudah, lebih mudah
dibandingkan dengan hari-hari biasa. Contohnya, kalau pada hari biasa kita bangun untuk sholat subuh kadang-kadang susah, gitu. Nah, di bulan Ramadan jangankan subuh, bangun jam 3, bahkan ada yang jam 2 itu mudah. Tangi gregah langsung ngadeg bisa, ya. Tapi kalau nggak Ramadan, tangi lihat jam dulu, kemudian mikir turu meneh, ya. Itu kalau tidak pada bulan Ramadan. Demikian juga kita baca Quran, kadang-kadang ya satu halaman sudah nggak kuat, matanya sudah dempet. Tapi kalau pada bulan Ramadan, insya Allah satu juz masih kuat, alhamdulillah. Demikian juga dalam berinfak sedekah. Kalau pada bulan selain Ramadan, ya, infak 1000 dicekel nganggo tangan telu. Artinya sedikit sekali. Alhamdulillah, sekarang pada bulan Ramadan banyak yang berinfak, banyak yang bersedekah, ya. Bahkan kadang-kadang sekarang sampai turah-turah, takjilnya sampai double-double, alhamdulillah. Itu semuanya adalah kemudahan dalam beramal. Yang kedua, wa ghuliqat abwabuna, ditutup, disegel, digembok pintu-pintu neraka. Artinya orang mau berbuat jahat atau sekedar berbuat saru saja kadang-kadang sudah berat, atau setidaknya ada rasa pekewo. Contohnya apa? Contohnya orang yang mau makan di tempat umum sekarang sudah mulai pekewo karena ada bulan puasa. Atau mungkin kita mau maaf saja misuh, ngomong kotor juga pekewo, ya. Apalagi melakukan perbuatan yang mungkar yang lebih besar, mencuri, berzina atau yang lainnya akan pekewo, ya. Yang ketiga, wasufidatis sayatin, dan dibelenggu setan-setan. Setannya dibelenggu artinya penggoda-penggodanya juga berkurang. Kemarin ketika kita membahas tentang sholat, ya, kita bahas salah satu setan yang menggoda orang sholat, namanya khonzab, yang membisik-bisikkan kepada orang-orang yang sholat. Dan sekarang setannya juga berkurang sehingga sholat kita bisa khusyuk dan lain sebagainya. Makanya kesempatan yang kondusif ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Kalau ibaratnya, ya, ibaratnya ada dua petinju, petinju A dan petinju B. Petinju A itu sudah diikat di pojok ring, ya. Terus petinju B tinggal memukul, tinggal ninju kepada petinju A. Seharusnya menang petinju B atau petinju A? Seharusnya menang petinju yang B, wong tinggal ngampengi. Nah, demikian juga seharusnya kita ini melawan setan untuk bulan Ramadan seharusnya menang. Kenapa? Karena si setannya sudah dibelenggu. Lah, kalau kok masih ada petinju yang melawan setan kok masih kalah, berarti ya petinjunya kelas teri, kelas sayur, ya. Nah, demikian juga pada bulan Ramadan kok masih ada orang yang harusnya puasa kok tidak puasa, berarti adalah orang yang kelasnya kelas teri, ya. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk menjadikan orang-orang yang mampu dan mau memaksimalkan amal-amal ketika pada bulan puasa. Kemudian berpuasa ini hendaklah didasari dengan iman. Yang dimaksud iman adalah percaya kepada Allah. Allah mewajibkan kita untuk puasa itu untuk kebaikan kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk puasa itu karena apa? Karena besarnya pahala
yang akan diberikan Allah kepada kita, maka harus dilandasi dengan keimanan. Nah, terus kemudian apa manfaatnya, apa fadilahnya orang yang puasa yang didasari pada keimanan? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia melakukan, menunaikan, mengamalkan puasa Ramadan dilandasi dengan keimanan kepada Allah, bukan mengharapkan balasan dari manusia, wa ihtisaban, dan berharap pahalanya hanya dari Allah Ta'ala, ya. Ghufirallahu, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya, mata qaddama, apa-apa yang sudah lewat, min dambihi, dari dosanya. Kalau kita cermati dan kita sadari, kita akui, kira-kira dosa kita banyak apa dikit? Kira-kira banyak, ya. Ngakoni mawon kakean dosa, alhamdulillah gelem ngakoni, ya. Lah ini ada kesempatan untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Maka mari kita usahakan supaya selama Ramadan ini nanti dosa-dosa kita yang banyak itu bisa hapus, bisa selesai. Makanya nanti juga dalam hadis yang lain Nabi sampai mengamini doanya malaikat Jibril. Apa doanya? Wahai Muhammad, celaka umatmu yang dia mendapati bulan Ramadan sampai akhir kok dosanya tidak hilang, tidak hapus, adalah orang yang celaka. Orang yang mandi sehari 3 kali kok masih ada kokot bolotnya, berarti mandinya belum beres, ya. Nah, maka dengan adanya iman dan ihtisab, insya Allah segala rintangan dan gangguan akan bisa dihilangkan. Contoh, contohnya begini, kalau ada orang yang bekerja, yang bergaji tinggi, ya, maka orang akan bekerja dengan istiqomah, dengan mujahadah. Ada orang gajinya satu hari 1 miliar, gitu, maka kerjanya akan apa? Sungguh-sungguh, ya. Nah, demikian juga kita harus yakin bahwa pahalanya orang puasa itu sangat-sangat banyak sekali, ya. Bahkan dalam keadaan apapun dihitung sebagai pahala. Sejak subuh sampai datangnya maghrib itu semua dalam rangka ibadah kepada Allah, ya. Dan kemudian kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa. Orang yang kaya itu kalau ngasih uang, ngasih belanja, ngasih gaji tidak eman-eman. Sehingga nanti juga begitu, Allah akan banyak-banyak memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa, ya. Makanya kita manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak ibadah, ya, termasuk ibadah-ibadah pendukung puasa. Orang puasa baca Quran, orang puasa berzikir, orang puasa bekerja di rumah tangganya, isa-isa bunge olah-olah, resek-resek omah, gulawentah bocah. Kalau diniati dengan ikhlas, semua itu jadi ibadah, ya. Karena Nabi juga bersabda bahwa jihadun nisa'i fi baitiha, jihadnya orang atau ibu itu di rumahnya. Jadi masak itu termasuk jihadnya ibu-ibu di rumah. Makanya kalau masak jangan mengeluh, ya, diniati dengan ikhlas, ya, supaya
jadi ibadah. Kemudian yang berikutnya, keutamaan makan sahur. Sahur itu adalah waktu sebelum datangnya subuh, ya. Lah dari waktu itu kemudian Nabi membedakan puasanya orang Islam dengan orang ahli kitab adalah pada saat sahur. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, faslu ma baina siyamina, perbedaan puasa kami umat Islam wasyami ahli kitab dan puasanya ahli kitab adalah aklatus sahri, yaitu makan sahur. Jadi kalau orang-orang ahli kitab zaman dulu, orang Yahudi, orang Nasrani, kalau puasa tidak pakai sahur, ya. Sedangkan kita umat Islam, umat Muhammad, kalau kita puasa diawali dengan makan sahur, ya. Maka diusahakan jangan sampai tidak sahur. Dan alhamdulillah di masjid kita meskipun belum full, ya, sudah ada kegiatan sahur bersama. Alhamdulillah. Maka harus disyukuri, ya, untuk supaya kita mudah untuk sahur. Selain itu, maka dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sebagaimana dijelaskan Nabi, tasakharu wahai umatku, wahai umat Islam, maka bersahurlah kalian, meskipun cuma makan sesuap nasi atau minum seteguk air harus sahur. Fa inna fis sahuri barokatun, maka sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Apakah berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita makan sahur ada berkahnya, insya Allah akan menjadikan kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mempunyai asumsi-asumsi yang salah. Kamu sahur, saya ini enggak sahur. Bukannya jam 9 malam, waktunya lebih panjang. Ya, itu tidak puasanya umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu kalau sahur justru diakhirkan. Kalau bisa sahur itu menjelang adzan. Maksudnya ketika kita selesai sahur, kemudian adzan subuh, alhamdulillah. Jangan terlalu malam, sahur jam 1 malam. Kemudian nanti bukanya jam 9 malam. Merasa puasanya panjang, merasa banyak, kalau salah. Kalau umat Muhammad itu diakhirkan sahur, diawalkan berbuka. Jadi kalau buka tuh harus diawalkan. Begitu mendengar adzan maghrib langsung berbuka, meskipun cuma seteguk air. Makanya bedanya puasa kita dengan puasa kita adalah makan sahur. Kemudian mungkin anak-anak kita yang masih kecil, kalau dibangunkan untuk sahur kadang-kadang juga susah. Usahakan meskipun minum atau makan sedikit, diusahakan untuk bersahur, sehingga biar mendapatkan keberkahan dalam makan sahur. Kemudian yang berikutnya, lupa makan ketika puasa. Salah satu cirinya manusia adalah lupa. Nabi bersabda, al insanu makhluqun wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itulah cirinya manusia. Lah kalau pas dalam keadaan puasa terus lupa makan, sampai sak piring habis baru kelingan, bagaimana?
Maka Nabi menjelaskan bagi yang makannya lupa, idza nasiya, apabila kamu dalam keadaan puasa terus lupa, fa'akala, maka dia makan, wasaribat, dan minum, terus kemudian baru teringat, terus bagaimana? Diteruskan apa dibatalkan? Nabi bersabda, "Falyutim masaumahu", maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Diteruskan nggak masalah kalau betul-betul lupa. Lah kalau lupa ya beda lagi, ya. Kemudian fa innama atawahu wa huwa saqahu, karena ketika orang itu lupa kemudian makan dan minum, itu Allah memberikan makan dan minum kepadanya, ya. Makanya kalau lupa itu tidak mengapa. Bahkan dalam hadis yang lain nanti juga dijelaskan, turfa'ul hukma an talatin, diangkat hukum itu dari 3 golongan. Salah satunya adalah lupa. Orang yang lupa itu tidak kena hukum. Karena apa? Karena lupa, ya. Makanya marilah kita menerima ini sebagai suatu keberkahan dan kebaikan dari Allah, ya. Jadi nanti kalau ada yang lupa, maka diteruskan puasanya sampai maghrib, dan itu tidak perlu untuk mengganti. Lah kalau tidak lupa tapi nyekaja makan bagaimana? Ya, ya itu namanya batal, ya. Lah kalau memang tidak kuat-kuat sekali karena satu undur, ya ini kan pernah terjadi, ya. Ada orang Korea yang sejak kecil tidak Islam, masuk Islam sudah sepuh, sudah tua, sudah dewasa. Ketika dia sholat nggak masalah. Ketika datang Ramadan terus dia puasa, nggak pernah puasa. Jam 10 pagi itu sudah terasa lapar, akhirnya nggak kuat, akhirnya berbuka, ya, artinya moka. Terus hari kedua jam 12, alhamdulillah rodok mundur, akhirnya beduk sih, ya. Kemudian yang ketiga jam 2 siang, baru hari yang keempat sudah bisa puasa 1 hari penuh dan seterusnya, alhamdulillah. Makanya anak-anak kita sebelum sampai pada usia balik, ya, diajari puasa, ada puasa beduk, ya. Puasanya bukannya ketika sholat zuhur, ketika beduk ditabung. Terus habis puasa beduk, puasa ngasar, jadi nggak ada, tapi kan untuk latihan. Sampai nanti puasa dino, yaitu puasa sehari, ya. Itu adalah untuk melatih, karena memang puasa ini adalah ibadah yang membutuhkan suatu kesungguhan dan ketahanan diri, ya. Makanya semoga kita semuanya bisa menunaikan puasa dengan kesungguhan-kesungguhan, tidak cuma amatiran tapi dengan kesungguhan-kesungguhan, ya. Kemudian 2, kegembiraan orang yang berpuasa, ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Lis-shaimi farhatani", bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inta fitratihi, yang pertama kegembiraan orang yang puasa itu ketika berbuka. Ketika berbuka itu dalam keadaan sebelumnya haus, lapar, capek, sedino mboten dahar ngunjuk. Akhirnya apa? Makanan apapun akan terasa nikmatnya. Dalam sebuah teori ekonomi yang namanya hukum Gosen, gosen bukan gosok.
Gosen berpendapat, berteori bahwa kenikmatan sesuatu itu akan berkurang seiring dengan terpenuhi kebutuhan. Jadi kalau panjenengan dalam keadaan haus, terus minum 4 gelas, gelas pertama selesai 2, 3, 4, gelasnya sama, isinya sama, rasanya sama apa beda? Beda. Yang paling nikmat yang gelas nomor berapa? Pertama. Kenapa? Karena sangat membutuhkan, gitu loh. Gelas keempat paling nggak nikmat. Kenapa? Sudah terpenuhi kebutuhan. Jadi kalau ada 2 orang A dan B, A puasa, B tidak puasa. Begitu adzan maghrib sama-sama minum es degan sirup marjan. Ya, nah, bagaimana rasanya si A? Oh, sangat-sangat seger sekali. Kalau B, ya seger tapi enggak sangat-sangat. Kenapa? Karena A dalam keadaan sangat haus karena puasa. Sementara B, ya tidak haus sekali, maka nilainya rasanya beda. Ya, apalagi habis puasa. Terus makanan minumannya nikmat-nikmat sekali, tambah nikmatnya. Ya, lah kalau kita cermati Bapak Ibu, tamanya ibu-ibu, supaya orang makan nikmat tuh biasanya ibu-ibu menciptakan bumbu-bumbu dengan cita rasa yang tinggi ben ketok enak. Sampai bumbunya tuh macem-macem, ya. Ditambah dengan yang lainnya, ya. Contohnya nasi goreng, tambah telur dadar, tambah timun, tambah macam-macam ben enak. Nah, sebetulnya untuk bisa menjadikan makanan enak tidak perlu bumbu yang banyak, cukup yang mau makan disuruh untuk puasa. Nek pengen enak dahar mangposo sik sedino mulak terus dari dadi co. Gitu. Pernah saya sampaikan ada seorang teman tuh punya teman lain yang orangnya kaya. Saking kayanya makan tiap hari enak-enak tuh sampai makan enak tuh tidak terasa enak. Mergone wis biasa enak. Gitu. Kados dulu begini, masih ingat tahun 70-an. Rasanya telur goreng tahun 70 dan tahun sekarang beda enggak? Beda. Enak pundi? Dulu tuh telur satu ya, untuk satu rumah ya. Nanti sak suwil, lalu rasanya sangat enak sekali, mergone ya ora tau mangan ndok. Lah sekarang telur tuh rasanya begitu biasa karena tiap-tiap hari makan telur sosis pakai, telur soto pakai, telur apa-apa telur, sampai rupanya kayak telur. Nah, maka kemudian ketika orang itu makan makanan yang tidak biasa akan jadi enak. Itulah kenikmatan orang yang berpuasa. Ya, makanya mari kita nikmati berbuka puasa dengan kegembiraan, ya. Terus yang kedua, kesenangan orang berpuasa adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Berbahagia ketika bertemu dengan Tuhan kita Allah Ta'ala dengan kita menerima upah kita. Orang bekerja itu sing paling nyenengke nek pas nampa blonjo, ya. Apalagi blonjonya gajinya tuh lebih tinggi dibanding dengan yang kita harapkan. Kerja 1 hari 150.000, 6 hari 900.000, ya. Maka sebelum terima uang dalam benaknya terus ada angan-angan, wah nanti terima uang 900.000. Ternyata setelah dikasih amplop, dibuka isinya cuma 10 juta. Alhamdulillah, lebih banyak dibanding dengan yang
yang diharapkan. Lah demikian juga besok kalau kita ketemu Allah itu pahala yang kita terima itu jauh lebih besar dibanding dengan yang kita harapkan. Makanya marilah kita semuanya berusaha untuk memanfaatkan puasa ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ada orang cantik, orang ganteng, niku kinten-kinten entute ambune wangi napa mboten? Gitu. Ya, tetap mampu, Pak. Lah Allah Ta'ala itu menghargai, menghormati orang yang berpuasa. Apa hormatannya? Bau nafasnya orang yang berpuasa yang baunya tidak sedap itu dianggap, dinilai sebagai lebih harum dibanding dengan minyak kasturi, minyak wangi yang paling wangi. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangan, maknanya demi Allah. Demi itu adalah suatu sumpah tenan, ya. La khulufu fami shaimi, sungguh napasnya, ababnya, aroma napasnya orang yang patuh atyabu indallahi ta'ala, lebih harum di ta'ala min risil misak dibandingkan dengan aromanya minyak kasturi, ya. Jadi orang yang berpuasa itu dihormati sampai seperti itu, ya. Orang kalau sedang jatuh cintrong, pernah jatuh cintrong? Kalimatnya kalau mangga itu zang, zang gitu, Terus apapun yang dicintai akan jadi baik, ya. Termasuk juga umpamanya ada orang yang sedang merayu dengan rayuan gombal, yang aku mencium kakimu saja mau kok, ya. Mencium kaki, nyium tungkak ki gelem mergo saking cintanya. Lah demikian Allah Ta'ala, wahai hambaku yang sedang berpuasa, meskipun aroma nafasmu seperti bau comberan, tapi bagiku itu lebih harum dibanding dengan minyak kasturi. Berarti Allah mencintai kepada kita, ya. Jadi dengan sebab puasa itu Allah kemudian mencintai kepada kita dengan menjadikan aroma bau nafas kita lebih harum dibanding dengan minyak kasturi, ya. Makanya berbahagialah orang-orang yang dia mau untuk berpuasa akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Contoh lagi Bang, contoh lagi. Kalau ada namanya publik figur, contohnya bintang film, penyanyi atau olahragawan, ketika dia tampil di hadapan umum, orang sama histeris, ya. Terus ada yang minta tanda tangan. Lu janjane tanda tangan untuk apa toh? Ya sebenarnya adalah untuk menunjukkan rasa sukanya, rasa cintanya. Sudah dapat tanda, kemudian disimpan demi cintaku padamu. Untuk mendapatkan tanda tanganmu, aku rela untuk memburu kepadamu. Jadi sampai begitu. Lah demikian juga Allah Ta'ala, saking cintanya Allah kepada orang-orang yang berpuasa, sampai menjadikan aroma nafasnya lebih harum dibanding dengan minyak kasturi. Ya, makanya semoga kita juga begitu. Semua apa yang ada pada kita dengan berkat puasa akan banyak-banyak dihargai oleh Allah Ta'ala. Kemudian di hadis yang lainnya
Salah satu fungsi puasa adalah sebagai perisai. Setiap kita Bapak Ibu itu diancam dengan neraka, ya. Nah, kemudian ada beberapa amalan yang dapat kita gunakan sebagai tabir, sebagai perisai dari api neraka. Salah satunya adalah puasa. Nabi bersabda, innamasiyamu junnatun. Sesungguhnya tiada lain puasa itu sebagai junnah, sebagai perisai. Yastajinu bil abdu minanari, yang menggunakannya sebagai perisai bagi seorang hamba dari jilatan api neraka. Siksaan neraka yang paling ringan itu seseorang disuruh untuk menginjak bara, menginjak maut dari neraka dengan sepatu, ya. Yang injak kakinya, kepalanya yang paling atas itu sudah mendidih. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Lah kalau yang paling berat kayak apa? Ya. Maka setiap orang akan berusaha menghindarkan diri dari neraka. Jangankan neraka, misalnya kita di masjid seperti ini, nggak ada kipas angin, nggak ada AC, orang yang kepet-kepet kira bagaimana? Ya, kacanya ditutup semuanya, nggak boleh kipas-kipas, nggak ada kipas angin, kira-kira kita bagaimana? Itu baru keadaan sing sumuk, belum panas banget. Lah kalau panas banget bagaimana? Ya, maka kita akan berusaha untuk menghindarkan. Lah ada alat yang digunakan untuk menghindarkan, namanya puasa. Lah kalau puasanya bolong-bolong bagaimana? Ya, jadi ini ada tameng tapi bolong-bolong, ya nanti kan apinya lewat dari situ tadi. Makanya kita harus menjadikan puasa kita puasa yang sempurna. Makanya nanti terutama ibu-ibu yang punya hutang puasa harus dihitung, jangan gelenggem. Gelenggem itu apa? Gelenggem itu menang baik, jane diutang ning ra disau. Ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya itu punya saudara yang meninggal dan masih punya hutang puasa. Bolehkah saya melunasinya? Terus Nabi bisa boleh. Jadi utang puasa itu besok kalau nggak salah ditagih di hadapan Allah. Makanya bagi siapapun yang masih punya hutang puasa, dilunasi sebelum mati. Kalau nggak kuat, lah saya sudah umurnya 89, nggak kuat bagaimana? Mempuasainya ahlinya, istrinya atau suaminya atau anak-anaknya atau cucu-cucunya harus dilunasi sebelum kita sowan kepada Allah, harus dilunasi. Ya. Terus kemudian kembali, jadi itulah besarnya manfaat puasa bagi kita orang beriman. Maka harus diusahakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai puasa kita hanya puasa-puasa yang tidak berkualitas, gitu. Kados contohnya sapu. Sapu itu kalau sudah banyak yang bodol, untuk nyapu ya tidak bersih. Makanya harus yang baik, ya. Puasa juga begitu. Puasa kita harus dijaga. Jangan sampai rusak, jangan sampai bodoh, jangan sampai kemudian tidak berfungsi. Apalagi sekarang alhamdulillah banyak juga berbagai macam fasilitas yang disiapkan oleh orang-orang untuk menyempurnakan puasa kita. Ya, semoga dengan apa yang kita lakukan ini Allah berkenan menjadikan puasa kita tahun ini menjadi puasa-puasa yang berkualitas, diterima Allah Ta'ala, menjadi amal soleh, dapat bermanfaat dunia sampai di akhirat. Amin.
Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan sore ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.